Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang psikologi sastrawan. Perilaku seseorang, selain ditentukan oleh sistem organ biologis, juga dipengaruhi dan ditentukan oleh akal dan jiwanya. Susunan unsur-unsur, akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu disebut kepribadian. Berikut saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kepribadian. Untuk unsur yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seseorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya. Pengetahuan bisa terdiri atas persepsi, apersepsi, pengamatan konsep, dan fantasi. Banyak pengetahuan seseorang karena berbagai macam sebab berdasar ke alam bawah sadar. Dalam alam bawah tadi, banyak pengetahuan individu larut atau terpecah menjadi bagian yang seringkali bercampur satu dengan yang lain secara tidak teratur. Bagian-bagian pengetahuan tadi mungkin muncul lagi di alam kesadaran individu. Pengetahuan seseorang individu dapat juga terdesak atau dengan sengaja didesak oleh individu ke dalam bagian jiwa manusia yang lebih dalam lagi, yaitu alam tak sadar. Di alam ini, pengetahuan individu larut dan terpecah-pecah ke dalam bagian yang saling berbaur dan tercampur. Bagian ini kadang muncul kembali, yaitu pada saat-saat akal yang mengatur alam individu berada dalam keadaan lemah atau tak berfungsi. Unsur kedua dari kepribadian adalah perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Perasaan dapat menimbulkan kehendak, yaitu keadaan mendapatkan suatu kenikmatan atau menghindari dari hal yang dirasakannya sebagai hal pembawa perasaan tidak nikmat kepadanya. Unsur ketiga dari kepribadian adalah naluri. Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah merupakan naluri tiap makhluk manusia yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya, melainkan karena sudah tergantung dalam organismenya. Bagi masyarakat yang religius, ada satu dorongan lagi yang penting, yaitu dorongan akan rasa ketuhanan. Dilihat dari ini, maka karya sastra bagi sastrawan juga berfungsi untuk memenuhi dorongan tersebut dengan berbagai tingkatannya. Berkaitan dengan ini, Carl Jung menciptakan tipologi psikologi menjadi kepribadian atas 4 tipe, yaitu pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Keempat tipe ini dibagi menjadi 2 kategori, ekstrovert dan introvert. Di luar dugaan, ia menggolongkan pengarang ke dalam kategori introvert intuitif atau introvert saja. Untuk menghindari penggolongan yang terlalu sederhana, ia mengatakan bahwa ada pengarang yang menunjukkan tipe aslinya dan ada yang justru menampilkan antitipenya, yakni tipe pelengkap yang kontras dengan kepribadiannya. Pembahasan terakhir yaitu penggolongan sastrawan. Yang pertama, ada sastrawan yang berkarya untuk mempertahankan hidup. Contohnya Ali Akbar. Ia pernah dicurigai menjadi komunis. Yang kedua, ada sastrawan yang berkarya untuk mencari makan. Contohnya Trisno Yuwono yang membuat cerita pendek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk yang ketiga, ada sastrawan yang berkarya untuk meniru tingkah laku sesamanya, seperti Trisno Yuwono meniru Riono Pratikno dalam mengambil kerangka cerita. Yang keempat, ada sastrawan yang berkarya untuk memenuhi kebutuhan dorongan untuk berbakti. Dan yang terakhir, ada sastrawan yang berkarya sebagai perwujudan dorongan akan rasa ketuhanan. Contohnya, Taufik Ismail. Ia mengakui bahwa dari puisi-puisinya adalah dasar keagamaan. Yang mendorong seseorang untuk berkarya bukan hanya dari penggolongan-dorongan di atas. Dorongan di atas merupakan salah satu penggolongan saja. Masih banyak penggolongan lainnya dari dorongan yang menyebabkan seseorang untuk menjadi seorang sastrawan. Bagian ketiga, latar belakang kebahasaan dan kesastraan sastrawan. Descartes dalam Wahab, 1995, 221 menyatakan bahwa bahasa adalah milik khas manusia. Para antropolog juga terbagi 3 dalam memandang bahasa. Pandangan pertama menyatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan kedua menyatakan bahwa
bahasa adalah bagian dari kebudayaan, salah satu unsur kebudayaan. Pandangan ketiga berpendapat bahwa bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan. Dalam komunikasi biasa, ketika menyampaikan pesan, penyapa harus memperhatikan banyak hal, yaitu kaidah, sintaksis, semantik, maupun pragmatik yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dari segi sastrawan, komunikasi sastra memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, komunikasi itu mengalami diotomatisasi karena ide, pesan, wahana kebahasaan tidak bisa begitu saja diperoleh, melainkan harus diolah sehingga pengujarannya tidak dapat berlangsung begitu saja. Kedua, komunikasi itu tidak memiliki kepastian hubungan dengan penanggap. Dan yang terakhir, penutur menyampaikan gagasan secara tidak langsung. Dari segi bahasa yang digunakan, kekhasan bahasa tampak pada ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bahasa sastra bersifat polisemantis dan multifungsional. Kedua, bahasa sastra merupakan wujud sistem dari sistem, karena bahasa sastra dilandasi sistem bahasa natural dan sistem kode dalam konvensi sastra. Ketiga, dalam kadar tertentu, khususnya puisi, bahasa sastra menunjukkan adanya pemadatan struktur kebahasaan, pengayaan makna, dan variasi pola struktur. Dan yang keempat, bahasa sastra mengandung konotasi makna yang bersifat individual. Dalam komunikasi sastra, sastrawan harus memperhatikan sistem bahasa dan sistem sosio-budaya. Papas 1990 mengemukakan bahwa untuk berkomunikasi, penutur dipengaruhi skematanya. Skemata adalah pengorganisasian individual dari apa yang diketahui seseorang. Ada 3 jenis skemata, yaitu skemata isi, skemata linguistik, dan skemata formal. Skemata isi adalah latar pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan topik yang dibicarakan dalam suatu teks atau wacana, dan pengalaman tentang realitas yang diangkat dalam teks atau wacana. Skemata linguistik adalah pengetahuan penutur tentang aspek-aspek kebahasaan. Sedangkan skemata formal adalah pengetahuan tentang struktur organisasi teks atau wacana.